Ya, terima kasih Pak Karni. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, Forum Jakarta Leaders Club. Yang pertama adalah tidak ada satupun seorang anggota DPR itu berfungsi menjadi calo sebetulnya. Karena Bukan DPR-nya bukan calo, tapi dihubungi para calo, gitu loh. Iya, oke. Karena saya yakin ketika dia disumpah, dilantik, itu pasti punya yang disebut dengan integritas. Jadi integritaslah inilah yang dijunjung tinggi dan itu adalah amanat undang-undang dan oleh karena itu sebetulnya kalau kita mau jujur banyak juga di pemerintah Bang, bukan hanya di DPR. Bahkan kalau kita mau jujur juga bahwa 120 kabupaten dan kota, bupati maupun wali kota itu tersangkut kasus korupsi. Dan 17 gubernur kita itu terkena kasus korupsi. Sebetulnya bukan DPR yang dihujat terus-menerus, tetapi pemerintah juga punya domain yang sangat besar. Betul, kita juga pernah bikin JLC bahwa ini apa yang salah kalau Pemda kita, semua gubernurnya kalau kita periksa bisa masuk penjara semua itu. Bisa masuk penjara semua itu, Pak. Saya kalau mau usulin DPR itu dicabut aja undang-undang KPK itu karena ya nggak benar juga. Kalau semua orang diperiksa. Ini menurut saya karena sistem, Bang. Sistem kita ini adalah yang perlu kita reformasi secara keseluruhan. Misalnya apa? Dalam sistem anggaran sudah benar sebetulnya ada Musrenbangnas, Musrenbangda, lalu kemudian rapat-rapat komisi, kemudian dibawa ke rapat-rapat badan anggaran, semua sudah benar semua. Tapi benar nggak banyak memang calo-calo yang melobi agar departemen ini mau bangun ini tambahan anggaran, tapi DPR-nya sebetulnya rapat komisi dan rapat banggar itu sudah sangat terbuka dan bahkan KPK bisa masuk di dalamnya, bisa ikut terlibat langsung dalam urusan mengawasi. Oleh karena itu tidak ada alasan sebetulnya untuk tidak mengusut secara tuntas. Yang perlu kita perbaiki adalah sistem ketatanegaraan kita, sistem kita bernegara secara keseluruhan ini. Sebetulnya itu yang harus kita perbaiki. Bagaimana tidak hanya soal integritas, tapi bagaimana integritas itu ditransendensikan menjadi sebuah sistem nilai yang pasca, pos partai politik, pos lintas aliran, pos lintas formalisme agama dan seterusnya itu. Ini yang menjadi. Tapi yang saya tanya tadi, apa benar banyak calo-calo yang berhubungan atau? Saya kira kalau rumor tidak perlu untuk kita perdebatkan di sini. Itu yang jangan menjustifikasi. Bukan anggota DPR senior yang mengundurkan diri, namanya Pak Permadi minggu lalu. Itu yang mengatakan Pak bahwa itu. Saya kira beginilah Bang. Ini DPR adalah faktor kecil dari seluruh proses bernegara kita. Maka heavy eksekutif, legislatif, dan kemudian yudikatif, ini bersama-sama kita perbaiki semua. Saya mempertanyakan ini kan karena hubungan kasus Nazarudin, Pak. Karena hubungannya itu akhirnya ke anggaran Menpora, walaupun dia bukan panitia anggaran. Saya berpikir masih menghargai dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Betul, Pak. Presumption of innocence harus kita junjung tinggi. Oleh karena itu, proses hukum silakan berjalan, tetapi proses bernegara kita tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, misalnya kalau toh ada yang disebut dalam tanda kutip itu calo, menurut saya itu adalah anggota DPR yang keblinger, taruhlah begitu. Dan tidak mengerti etika bagaimana bernegara dengan baik, bagaimana menjadi seorang statesmanship, jadi seorang negarawan yang baik. Karena bagaimanapun anggota DPR adalah dipilih oleh rakyat dan tentunya integritas itu yang harus dipertanggungjawabkan. Tetapi Bang Karni yang perlu saya catat adalah dalam Undang-Undang MD3 itu dijelaskan bahwa seorang anggota DPR berhak dan punya kewajiban untuk memperjuangkan aspirasi di dapilnya masing-masing. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Tetapi tidak perlu ada pamrih. Karena pasti rakyat kita, dapil kita itu pasti proposal banyak. Proposal untuk masjid, proposal untuk pesantren, proposal untuk pengairan, proposal untuk jalan dan seterusnya. Itulah yang saya persoalkan Pak. Karena berapa teman pejabat tinggi negara, ada yang bilang diminta 10%, bahkan ada yang bilang 40% Pak Karni sekarang. Karena berapa fraksi harus dibagi. Saya tidak tahu soal itu Pak Karni, tapi yang pasti, ini yang paling penting, adalah bagaimana kita mendudukkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, bagaimana proses transparansi mengenai perencanaan, mengenai proses pembahasan dan sekaligus proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan.
Dan undang-undang ini harus kita tunjung tinggi dan kalau perlu ditegakkan secara seluas-luasnya, jangan sampai ada diskriminasi dari fraksi manapun, dari partai manapun. Ini jauh lebih penting menurut saya. Baik Pak Tamzil, sebagai Wakil Ketua Anggaran, Pak Tamzil sekarang partainya apa sih? PKS, Pak PKS. Ya. Bagaimana dengan pertanyaan yang ya masyarakat sekarang pertanyakan itu, Pak? Makanya nggak adil kalau bapak-bapak nggak jawab. Iya, saya kira faktanya memang ada. Faktanya ada. Ya, jadi ada yang ditangkap, ada yang lolos seperti yang disampaikan Pak senior ini. Tapi itu bukan hanya dari DPR. Terjadi di mana-mana, di semua lini. Pemerintah juga. Di ya, itu kan pemerintah juga terjadi. DPR-nya udah dilobi, kalau pemerintahnya nggak keluarin duit, sama juga bohong. Sama, makanya. Jadi tidak bisa dilihat dibagi dari satu aspek. Ya, tapi ya saya mau tanya kan DPR bagian dari kerangka itu dong. Iya, dan ada mekanisme pembahasan kita, pembahasan anggaran. Kita sebenarnya di Banggar itu sekarang jauh lebih maju karena kita lebih banyak berbicara tentang kriteria. Nah, memang celahnya masih memungkinkan untuk ada percaloan di situ. Itu celah itu selalu ada. Tetapi sekali lagi saya katakan tadi ini bahwa DPR ini yang memperjuangkan advokasi anggaran itu memang melekat pada fungsi kedewanan. Jadi dia bisa melakukan. Tetapi dia tidak serta-merta disebut calo. Calo itu kalau meminta imbalan. Tetapi kalau dia memperjuangkan saja aspirasi selesai kunjungan kerja, dapil atau secara keseluruhan dari hasil kunjungan kerjanya, kalau biasanya kan kalau pemerintah, kalau presiden ke daerah itu kan sebelum dia ke daerah jalanan diperbaiki. Yang rusak-rusak itu jadi mulus kan. Kalau DPR dia ke daerah dia menyaksikan yang rusak itu. Jadi dia di situ memberi catatan ini harus kita perbaiki. Tapi yang saya dengar yang Bapak bilang tadi calo kalau itu saya dengar malah tidak satu partai Pak. Kalau ada departemen ada proyek, tapi dari beberapa fraksi ketemu di satu restoran, kita golkan sekian persen untuk kita. Itu dugaan-dugaan. Tapi silakan aja kalau itu ada ya ditangkap. Seperti yang terjadi ada beberapa seperti itu. Kalau di majalah Tempo kemarin malah nama restorannya disebut Pak. Saya nggak enak mencemarkan. Saya juga ikut membaca itu. Mencemarkan nama restorannya. Restoran lain lagi yang saya punya Pak. Dan siapa coba? Pertanyaan terakhir Pak. Apa betul orang-orang yang duduk di anggaran itu, kalau tadi saya tanya sama Pak Amir, apa Nazarudin itu memang tugasnya cari duit untuk partai? Pertanyaan ke Pak Tamzil, apa betul yang duduk di anggaran itu memang wakil-wakil partai untuk cari duit untuk partai? Saya tidak bisa menjawab kalau untuk partai lain. Tetapi kalau untuk partai saya tidak. PKS itu adalah partai yang sangat independen dari segi finansial. Kami punya mekanisme pengumpulan dana. Kami ada namanya Galibu, gerakan 5.000 atau gerakan 50.000. Kami punya kader tersebar di seluruh Indonesia sekitar 1 juta. Jadi kalau 50.000 itu bisa terkumpul 50 miliar. Ada apa rutin mereka bayar? Ada. Dan pernah kita publikasikan biasa karena kita umumkan itu. Ada Galibu, gerakan 50.000. Diiklankan di media. Mereka patuh dengan membayar? Sangat patuh. Enggak, karena anggotanya tidak semua yang kalau 50.000 bahkan ada yang lebih. Lebih daripada ini. Lebih daripada 50.000. Saya tidak pernah 50.000. Tapi di atas 50.000 saya selalu berikan. Oh iya dong Pak, Bapak kenapa gaji DPR? Kalau anggota biasa. Gaji DPR di PKS mungkin Pak Karni kaget kalau mendengar. Dipotong 40%. Iya, tapi nyumbangnya kan enteng lah itu kan. Iya. Apalagi panitia anggaran. Sama aja. Enggak, saya agak kagum tadi karena saya pungut iuran anggota JLC ini aja susah. Dia pungut dari rakyat gampang. Baik pemirsa, kita tunda dulu sejenak. Baik pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Saya mau ketemu Badan Kehormatan DPR dari fraksi Golkar. Siapa? Kenapa Dewan Kehormatannya Partai Demokrat udah final? Badan Kehormatan DPR belum bergerak. Kita begini Pak, kita tetap
menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah. Semua mengatakan Ya, begitu. makanya sekarang itu kita dalam proses pembuktian. Kita mencari bukti-bukti. Kalau kita mau menghukum seseorang tanpa bukti, itu namanya kita menzalimi orang. Udah dipanggil belum? Ya kita kumpulkan bukti-bukti dulu, Pak. Nah, bukti-bukti yang sedang kita cari ini tentu memerlukan waktu. Minggu lalu Pak Nurdriman itu mengatakan di forum ini bahwa Iya. semua yang jadi berita media Betul, itu akan dipanggil oleh DPR. betul. Terus oleh Badan Kehormatan maksudnya. Betul, betul, Pak. Betul. Tapi ini bukan lagi masuk media, Pak. Seluruh media masuk. Betul, betul. Tiga kali sehari kayak antibiotik. Iya. Kenapa DPR kok kayak BK DPR kayaknya nggak tahu menahu. Inilah Pak yang sebetulnya kan kita nggak perlu pertontonkan mekanisme yang terjadi di BK, ya Pak. Yang jelas kita mengumpulkan bukti-bukti dan kita sedang berproses. Jadi sabarlah. Jadi kita minta juga Udah media. ada belum yang dipanggil? Ya sekarang ini kita dalam proses Pak. Proses kita kan ada mekanismenya. Nah mekanisme ini sedang kita lakukan. Jadi seperti disampaikan beberapa teman tadi, ojo ke susu Pak. Jadi dalam hal ini kita nggak bisa apa-apa itu serba mendadak. Katakanlah dari Dewan Kehormatan Partai Demokrat sudah membuat keputusan. Itu berarti celah masuk kita. Makanya tadi saya sampaikan secara tersirat. Oh jadi BK menunggu backup dari Dewan Kehormatan Partai. Bukan itu, kita menunggu bukti-bukti. Bukti apa yang dia dapat. Begitu juga kita juga nanti akan meminta kepada Mahkamah Konstitusi. Bukti-bukti apa yang ada. Termasuk kepada pihak-pihak lainnya. Tanpa bukti Pak, kita tidak akan mungkin mau menghukum seseorang. Itu menzalimi namanya Pak. Jadi kita harus ada bukti-bukti. Setelah ada bukti-bukti, kita panggil. Karena ada perbedaan di sini Pak. Kalau berdasarkan pasal 3 ayat 1C itu, karena kita proaktif, kita tidak ada pengadu, maka kita harus mencari bukti sendiri. Kalau ada pengadulah yang melengkapi bukti-bukti. Lo Presiden sendiri yang menyerahkan kepada Pak Mahfud dan kemudian ke Dewan Kehormatan. Kurang bukti apa lagi? Ya, kurang itulah. petunjuk lah. Ya kita artinya itu petunjuk, betul. Tapi bukti yang kita perlukan Ya sekarang. bukti itu kan kalau kita panggil orangnya, panggil saksinya. Betul, Pak. ini kan mekanisme BK itu sedang berproses. Kalau begitu, Kita ada surat yang kita panggil, surat yang kita layangkan. Sedangkan besok kita mau udah ada yang masuk. dilayangkan Ya, sudah. kepada Misalnya ke pimpinan DPR. pimpinan DPR yang Dan mau kita diperiksa. juga tadi sudah menyampaikan ke Dewan Kehormatan Partai Demokrat, segera juga kita akan minta bukti dia. ya betul. Orang dia tertutup dia bilang. Ya itu nanti tentu kita bicarakan. Apakah itu juga tertutup? Nanti yang penting kita berproses. Ini yang penting bahwa kita proses. Enggak, di majalah yang saya baca itu ya pertemuan yang tadi anggaran tadi juga melibatkan salah satu fungsionaris Golkar. Apa gara-gara fungsionaris Golkar juga bisa terlibat? Jadi begini Pak Karni ya, semuanya kalau tanpa bukti itu kita hanya kerja sia-sia. Jadi saya juga minta kepada semua pihak, tolong hargai proses yang dibuat oleh BK, yang itu sudah Pak, merupakan aturan main. pembuktian pengadilan dengan pembuktian etika kan sesuatu yang berbeda, Pak. Betul, berbeda. Artinya kalau pembuktian pengadilan benar yang Bapak bilang, Ya, kita perlu bukti material yang kuat. betul. Tapi itu untuk hukum orang, Pak, Ya, bukan mengusut orang. untuk menghukum di Ya, ini DPR pun sama, Pak. Mengusutnya dulu yang saya tanya, Pak. Ya, perbedaannya hanya bahwa kita di BK tidak perlu penyidikan. Kita hanya perlu penyelidikan. Tapi bahwa orang kita hukum tanpa ada bukti-bukti, itu seperti saya katakan tadi, sewenang-wenang namanya, Pak.